Sebegitu pentingnya peran ayah di keluarga adalah basis pembentukan usrah. Sehingga tadi jelas antara ayah dengan anaknya itu adalah ada nilai-nilai penting bagaimana pewarisan ideologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallahu rabbul alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkura lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sahabat Tabin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana urgensitas pentingnya seorang ayah dalam pembentukan basis keluarga? Kita sering pada akhirnya memantau hanya di wilayah seorang ibu saja. Dan mungkin di sini bagaimana kita akan mencoba menggali, kita akan coba memperhatikan, mendalami, dan bagaimana supaya pada akhirnya kita peka terhadap fungsi dan status seorang ayah dalam basis keluarga. Sahabat Tabin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata dialog kebanyakan yang direkap dalam Al-Quran, bagaimana dialognya seorang ayah dengan anak. Ini menandakan pewarisan narasi, pewarisan ideologi itu sangat fundamental yang harus tersampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Bahkan 17 kali dalam Al-Quran disampaikan bagaimana berdialognya seorang ayah dengan anaknya. Kita sama-sama mengetahui dalam surat As-Saffat, sebagai bentuk daripada landasan dalam melaksanakan ibadah kurban, bagaimana dialognya seorang baginda Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Itu adalah pewarisan ideologi. Itu adalah bentuk kasih sayang dan bentuk bagaimana komunikasi terjalin antara Nabi Allah, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah 133 disampaikan bagaimana berdialognya seorang Nabi Yakub. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Nabi Yakub dengan anaknya ingin mewariskan. Tatkala melihat tanda-tanda kematian seorang ayah, sangat miris, sangat riskan, sehingga apa yang akan diwariskan, berdialoglah dengan anaknya. Dalam surat Yusuf bagaimana berdialognya Nabi Yakub dengan anaknya. Ini ra'aitu ahada asyaru kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini bentuk sebagai fakta bagaimana ayah berdialog dengan anaknya. Dan juga tidak lupa bagaimana di dalam surat Hud disampaikan berdialognya seorang Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Sebagai bentuk bagaimana kasih sayang seorang Nabi Nuh kepada anaknya. Walaupun azab Allah, walaupun ketentuan Allah, walaupun dampak akibat yang dirasakan oleh Kan'an sebegitu pahitnya, tapi tetap seorang ayah berdialog, mempertanggungjawabkan keberadaan anaknya. Dalam surat Hud disampaikan berdialognya Nabi Nuh dengan anaknya. Ataupun dalam ayat lain, bagaimana dalam surat Maryam ayat 11, bagaimana Nabi Zakaria berdialog. Sahabat Tabin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gambaran sebegitu pentingnya peran ayah di keluarga adalah basis pembentukan usrah. Sehingga tadi jelas antara ayah dengan anaknya itu adalah ada nilai-nilai penting bagaimana pewarisan ideologi. Makanya tadi yang kami bacakan mungkin hanya sebagian saja tadi dari nabi-nabi Allah yang berdialog kepada anak-anaknya. Ini menandakan begitu pentingnya pewarisan ideologi kepada anak kita. Sahabat Tabin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata mungkin satu poin yang kita dapatkan daripada peran fungsi seorang ayah adalah bagaimana mewariskan agama, bagaimana mewariskan ideologi kepada anaknya. Di zaman yang modern ini,
Di zaman saat ini ketika ketika akhir zaman pada saat ini, ketika teknologi sangat mempengaruhi kepada kehidupan manusia, ada fenomena, kalau dalam bahasa gayanya itu disampaikan adalah fatherless. Seorang ayah yang ternyata tersibukkan dengan kasabnya, sehingga ada yang kurang. Tercukupilah anak istrinya, masalah materialnya saja, tapi ada yang kurang. Ternyata yang kurang adalah komunikasi, yang kurang adalah kasih sayang, dan yang kurang adalah, yang paling pokok adalah ideologi, pewarisan ideologi. Ini fenomena pada hari ini. Ataupun dalam kenyataannya dampak-dampak dari perceraian itu sangat banyak. Bagaimana dampak daripada anak, sehingga anak menjadi ketidakmandirian. Kalau di video-video sebelumnya disampaikan ada generasi-generasi stroberi, generasi-generasi akhir zaman, itu dampak. Salah satu faktor dampak daripada lahirnya generasi tersebut adalah seorang fatherless, ayah yang ternyata tidak sempurna dalam menjalankan tugasnya, hanya menutupi urusan materialnya saja, tidak peduli terhadap agamanya, tidak peduli terhadap ideologinya, tidak peduli terhadap kasih sayangnya. Bahkan ada dalam satu keluarga yang ternyata ayah dengan anak, ayah dengan istri kurang berkomunikasi, yang berdampak terhadap tadi masing-masing di keluarga masing-masing. Anak lebih curhat kepada HP-nya, anak lebih curhat kepada orang lain, dan anak lebih curhat kepada temannya daripada kepada bapak dan kepada orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat Tabim TV, bahkan kalau tadi ada fatherless, yang kedua bisa jadi ada seorang ayah yang ternyata tidak bertanggung jawab. Kalau tadi yang pertama masih ada kewajiban yang terjalankan, ini sama sekali tidak. Bukan tidak seimbang, tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya ada kenyataan, tatkala anak istri mau makan, terserah. Anak istri mau beribadah, terserah anak dan istri. Dia hanya mencukupkan, dia hanya berusaha untuk dirinya saja, tidak peduli terhadap kehidupan anaknya, tidak mau kasab, tidak mau untuk mendidik, tidak mau untuk mengajarkan, dan tidak mau untuk bertanggung jawab di keluarga. Hanya dia seorang ayah yang suka beranak saja. Itu mungkin ada ayah yang seperti itu. Alhamdulillah, summa naudzubillah. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu fenomena terjadi. Makanya ketika melihat generasi-generasi rusak, generasi akhir zaman yang ternyata banyak kekurangan, kita tidak 100% bisa menyalahkan daripada anak kita, tapi kita lihat peran fungsi daripada orang tua, wabil khusus seorang father, wabil khusus seorang ayah pada hari ini. Jangan tadi seperti ayah yang ternyata sebagian mengerjakan, berarti paripurna ayah harus menjalankan. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah mungkin Al-Quran pun mengajarkan bagaimana metode, bagaimana cara, prinsip-prinsip dalam mengajarkan, mendidik kepada anaknya. Marilah kita bertadabbur dalam Quran surat Luqman. Ini tersampaikan, Allah telah memberi metode dan caranya. Dari ayat 13 sampai 19 komplit. Bagaimana kita untuk mendalami dan memaknai daripada ayat tersebut. Kalau boleh kami coba untuk bagaimana mentadaburi ayat pertama, ayat 12-nya. Kewajiban pertama pendidikan kepada anak adalah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Pendidikan pertama ternyata kepada anak seorang ayah itu adalah kebersyukuran. Kebersyukuran, apalagi keterpilihan, wajitabakum, keterpilihan kita, kebersyukuran kita berada dalam keluarga Islam. Wallahu alam, kalau kita bukan berada dalam keluarga Islam, misalkan kita berada dalam keluarga Yahudi, misalkan kita berada dalam keluarga Nasrani, ataupun dalam keluarga-keluarga yang jauh dari agama, akan seperti apa akhlak dan keimanan kita. Makanya kebersyukuran itu yang pertama yang harus ditanamkan. Ada anak yang ternyata sampai tidak mensyukuri dilahirkan di keluarganya, bahkan merasa malu dilahirkan di keluarganya. Itu alhamdulillah, summa naudzubillah. Ada apa dengan anak tadi? Yang kedua,
Wa idh qala libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Pelajaran yang kedua, bagaimana seorang ayah menerapkan kepada anaknya adalah berbicara kemusyrikan, menghindari kesyirikan. Sebab inna syirka la dzulmun 'adzim. Sebab di antara dosa yang paling besar adalah syirik. Berarti penanaman ketauhidan kepada anak. Bagaimana seorang Rasul kepada Ibnu Abbas di usia 8 tahun. Ikhfadillah yakhfadka. Barang siapa yang memelihara Allah, Allah akan memelihara diri kamu. Itu berbicara ketauhidan. Tauhid langsung ditanamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu. Yang ketiga tersampaikan bagaimana ajaran daripada seorang ayah kepada anaknya adalah bagaimana seorang ayah memerintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisal. Dan yang keempat, ajaran daripada dalam Al-Quran ini disampaikan, laksanakanlah sholat. Hadis Tirmidzi menyampaikan, seorang ayah berbicara ketegasan dalam melaksanakan perintah sholat. Seorang ayah tatkala anaknya berusia 10 tahun belum melaksanakan sholat, wajib dipukul. Itu menjadi bukti kepada Allah bahwa ada pendidikan seorang father, seorang ayah kepada anaknya. Dan yang selanjutnya, bagaimana amar ma'ruf nahi munkar. Itu kewajiban. Dalam ayat-ayat dalam surat Luqman disampaikan kewajiban seorang ayah kepada anaknya, amar ma'ruf nahi munkar. Yang jelas, karakter daripada seorang mukmin, seorang pecinta Nabi, seorang umat Rasulullah adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Menegakkan hudud-hudud Allah seorang ayah, melarang dan memerintah untuk belajar dan menegakkan hukum-hukum Allah di keluarga. Dan yang selanjutnya, perintah Allah itu adalah bersabar. Bersabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa anfusi minats thamarati wa basyiris sabirin. Jelas dalam kehidupan ini tidak akan lenggang kangkung tanpa ujian, tanpa godaan. Akan banyak ujian dan rintangan. Ada satu kewajiban adalah bersabar. Dan yang terakhir didikwan Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah wala tusair khaddaka linnas. Janganlah berlaku sombong di muka bumi ini. Sebab sombong itu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari tadi memaknai dan merespon terkait hari ayah, atau dalam kata lain adalah Father's Day, bagaimana kita mengambil pelajaran. Kembalikan fungsi-fungsi ayah. Kembalikan fungsi-fungsi ayah. Kalau tadi Al-Quran menjelaskan dan memberikan contoh prototipe seorang Luqmanul Hakim kepada anaknya, itu sebagai pengembalian daripada status peran fungsi daripada ayah. Dan mudah-mudahan tercetus dari keluarga tadi sebagai basis penegakan risalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bahkan mudah-mudahan bukan hanya anak yang menjadi penyejuk mata, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga tayangan ini, bahasan ini bisa mengetuk hati kami khususnya dan ikhwan fillah semuanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.